bahas ya. Nah, ini nomor 1, 4 orang menjawab benar, 1 orang menjawab salah. Oke. Oke, saya tulis dulu di sini soalnya ya. Akar dari 4/24 kuadrat dibagi, oke. Nah, ini 4/24 kalau disederhanakan itu kan jadi, oke. Ini kalau disederhanakan jadi 1/6 ya. Ya enggak? Masing-masing dibagi 4, ini 1/6. Kemudian ini juga kalau disederhanakan 1/6 ya. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita lihat ini kan ini dibagi ini ya. Tanpa kita hitung berikutnya, kalau ada pembagian, nilai pembilangnya sama dengan penyebutnya, ya ini pasti hasilnya 1 gitu. Jadi ini sama dengan akar 1. Ya, akar 1 itu ya 1 gitu ya. Nah, itu cara cepatnya ya. Bagi yang mungkin masih menjawab dengan salah atau masih ada yang nebak-nebak jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah 1. Oke. Kita lanjut nomor 2. Nah, ini soal hitung cepat ya. Jadi tidak untuk dikerjakan secara manual. Jadi kita punya 999% dari, berarti kali ya, kali ya. Nah, di sini ada 2 cara ya. Nah, cara yang pertama kita bisa pakai pendekatan namanya. Kalau 999% itu kan ya kira-kira dekat ke 1000% ya nggak? Ya kan? 1000% itu kan berarti ya 1000 dibagi 100 ya. Jadi kan 10. Ya, 10 kalau dikali, jadi kalau kita pakai aproksimasi ini pendekatan 10 kali 0,123 123 itu kan hasilnya 1,23 ya. Kira-kira, karena gini kalau kita lihat jawabannya nih, ini kan terlalu jauh jawabannya. Ini kan ada yang 12, ini 123. Mungkin yang deket tuh ya ini kan 0,923 ya kan. Nah, gitu. Jadi kita bisa pakai cara pendekatan. Mm-mm. Oke, kalau mau pakai cara yang kedua nih, cara yang lebih presisi, tapi sebenarnya cara presisi itu eh, gampang sebenarnya. Kan gini, iya pastinya. Karena itu cara cepat ya. Nah, 999/100 ya, ini kan 999% ya. Ini kan sama dengan 1000-1 dibagi 100, ya nggak? Tuh. Nah, ini kan bisa dipecah. Jadi 1000/100 dikurangi 1/100. Benar nggak? Ya, ingat kalau disamakan penyebut, kayak misalnya kita punya X plus Y per A gitu. Ini kan X plus A ditambah Y per A gitu ya. Atau sebaliknya dari sini berlaku ke sini ya kan. Atau dari sini berlaku sebaliknya dipecah gitu. Ini kalau dicoret itu kan sama dengan 10 dikurangi gitu. Nah, ini kalau hasil ini dikalikan 0,123 hasil dari ini 10 kali ini ya, ini dikali ini ya, berarti 10 kali ini ya 1,23 ya kan. Kemudian dikurangi, nah ini
Coba bayangkan ini 0,123 dibagi 100. Itu kan berarti nolnya desimanya bergeser ke sana ya. Kira-kira 0,00 123 gitu ya. Sorry, dibagi 100 itu berarti komanya maju ya. 2 kali ya nggak? Bener ya? Jadi ini nilainya tuh kecil kecil banget dibanding 1,23, makanya dia jawabannya ya 1,23 kalau dibulatkan ke 2 digit di belakang koma. Nah, ini cara presisi. Ini namanya pakai manipulasi aljabar ya. Di 999 ini lebih dekat ya, ini 1000 min 1 dipecah, terus nanti 10 min 1/100 ini baru dikali ini, berarti kan 10 kali ini dikurangi ini kali ini gitu ya. Kalau ini cara cara yang presisi ya. Iya, oke. Kita ya, apa bisa dipahami? Oke, kalau ada yang belum jelas penjelasannya, nanti silahkan bilang aja biar bisa diulangi ya. Ya, disuruh mah. Ya, nanti eh, kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, jangan sungkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini semuanya jawab benar ya. 234 dikurangi 13 kuadrat min 161 ditambah 59 kuadrat ya. Ini tinggal diselesain aja ini. 234 dikurangi 13 berapa? 221 ya. 221 kuadrat dikurangi 220 kuadrat gitu ya. Ini ditambahnya 220. Nah, ingat yang A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B ya. Di sini A-nya 221, B-nya 220. Jadi kita punya 221 plus 220 kali 221 min 220. Ini hasilnya 441. Ini hasilnya 1. Jadi kalau dikaliin 441. Gitu. Faiz belum coba ini unattempt. Iya, belum coba. Ini kelihatan nih unattempt. Satu partisipan ya, satu orang belum coba. Karena soalnya random. Eh, jadi yang duluan dikerjakan oleh Faiz bisa jadi nomor yang lain. Oke, kita lanjut nomor 4. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan dalam 4 minggu. Dan seekor sapi dapat menghabiskan rumput di lapangan yang sama selama 3 minggu. Jika kambing dan sapi menghabiskan rumput pada lapangan tersebut bersama-sama, maka rumput akan habis dalam waktu. Nah, jadi ada kambing, ya. Misalnya kita notasiin K, ya. Kemudian sapi S, gitu ya. Nah, kecepatan kambing. Kok kecepatan rumput? Misalnya kita bisa notasikan V ya, V kecepatan kambing ya dalam menghabiskan rumput itu 4 minggu ya, berarti kita sebut 1/4 ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita apa analogikan, ini saya ulangi ya, mungkin bagi ada yang belum paham. Jadi masih ingat bahwa jarak itu kecepatan dikali ada Safir masuk. Dari mana Safir?
Jalan-jalan, oke. Gak apa-apa ya. Wes, yang punya ayang. Bagi-bagi dong tuh ke yang lain. Asik. Lanjut ya. Oke. Jadi kecepatannya, oke, berarti di sini kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, jarak ini bisa kita analogikan dengan pekerjaan ya. Kemudian ini waktu pengerjaan gitu. Nah, jadi ketika si kambing itu menghabiskan rumput, itu bisa kita asumsikan dengan satu pekerjaan ya. Kemudian satuan dibagi dengan waktu, berarti itu kecepatannya. Jadi ini 1/4. Kemudian kecepatan dari sapi itu 1/3 ya. Lebih cepat habisnya. Sapi kecepatannya lebih tinggi daripada kambing. Nah, jika kambing dan sapi menghabiskan rumput bersama-sama, nah kalau bersama-sama itu berarti kita bisa sebut kecepatan itu kan satu dibagi satuan waktu ya intinya. Misalnya kita sebut X. Nah, jadi kalau kita gabungin kambing dengan sapi ya, 1/4 ditambah 1/3, hasilnya itu berarti jadi suatu kecepatan bersama ya. Kita sebut dengan 1/X gitu, kecepatan bersama. Nah, nanti berapa lama menghabiskan waktunya berarti X-nya ini. Si X ini adalah satuan waktu yang dihabiskan oleh kedua binatang ini, kambing dan sapi. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, ini kan berarti 3 tambah 4 per 12 ya. Disamakan 12, 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 3, 4, 4 kali 1, 4. Gitu kan. Nah, ini berarti 7/12 ya. Saya tulis 1/X itu sama dengan 7/12. Berarti X-nya itu, oke, atau jangan X, ini, sorry. Oke, ini kalau dikali silang, X kali 7, 7X, ya kan? 12 kali 1 sama dengan 12 ya, berarti X itu sama dengan 12/7. Satuannya adalah, jadi kalau 1/X sama dengan 7/12, berarti X itu tinggal dibalik saja, 12/7. Tapi ini cara matematisnya gini ya. Nah, ini satuannya dalam apa? Minggu ya. Karena kan tadi kecepatannya dalam minggu ya. 1/4. 4 ini kan minggu ya. 4 minggu ini 3 minggu. Jadi 12/7 minggu. Nah, maka rumput yang akan habis 12/7 minggu. Nah, kalau kita konversi ke hari ya. Sorry. 12/7 dikali 7 hari ya. Jadi 12 hari gitu ya. 12/7 minggu itu sama dengan berapa hari? Berarti kita tinggal kali ke 1 minggu itu kan 7 hari. Jadi 12 hari. Apakah bisa difahami? Ya, jadi ini kecepatan total. Sekali lagi kalau digabungin berarti kecepatan ini ditambah kecepatan ini. Nah, nanti satuan waktunya itu yang di bawah nih. Karena kan ini kecepatan itu pekerjaan dibagi waktu. Nah, setelah dapetin X, X-nya berapa? Sebenarnya X yang dicari kan, tapi karena dicari yang ditanyakan dalam hari, berarti kita konversi dari minggu ke hari. Ya. 12/7 kali 7 hari, 12 hari. Oke. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti oke, ini ada 2 orang yang menjawab salah. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Jika X sama dengan
1,72 dikurangi 1,78 dan Y sama dengan 1/74 min 1/76, maka mana yang benar antara hubungan X dan Y ini? Oke, cara cepatnya kita punya X-nya ini, kemudian Y-nya 1/74 dikurangi 1/76, ya kan? Nah, kita nggak usah nyelesain cara cepatnya nih ya. Kita nggak usah nyelesain ini berapa hasil pengurangan ini, kemudian ini berapa hasil pengurangannya. Dalam konteks ini, karena kita cuma pengen tahu perbandingannya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau sama dengan, maka kita cukup lihat tandanya aja dalam konteks ini ya. Ini, kalau ini kan 1,7 lebih kecil dari 1,78 ya, berarti X-nya kan hasilnya akan negatif ya, akan kurang dari 0. Benar nggak? Nah, kalau ini, Y-nya itu positif atau negatif? Coba lihat di sini ada 1/74 dikurangi 1/76. Mana yang lebih besar, 1/74 atau 1/76? 1/74. Ya, ingat dalam konsep pecahan, misalnya kita punya 1/A gitu, semakin besar A, maka nilainya akan semakin kecil ya. 1/100 itu lebih kecil daripada 1/10 ya. Jadi semakin besar penyebutnya, nilainya akan semakin kecil. Jadi 1/74 dikurangi 1/76, ini hasilnya akan positif ya. Nah, kalau X-nya negatif dan Y-nya positif, maka yang benar hubungan keduanya adalah X kurang dari Y. Benar nggak? Karena X-nya negatif, Y-nya positif. Oke, jadi yang B jawabannya. Oke, 3 orang menjawab benar. Dan itu menjadi catatan bagi yang menjawab salah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti dianggap sudah paham. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Jika X sama dengan selisih umur Tuti dan ayahnya sekarang, dan Y selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu, maka oke, 3 orang masih menjawab salah dan 2 orang menjawab benar. Yang benar jawabannya adalah X-nya itu sama dengan Y. Oke, coba bayangkan di sini selisih umur Tuti dan ayahnya itu adalah X ya. Kemudian selisih umur keduanya 5 tahun lagi itu adalah Y. Coba bayangkan misalnya gini, Tuti itu lahir ketika ayahnya usia 30 tahun misalnya. Berarti kan selisih umurnya 30 tahun, ya nggak? Nah, jangan 5 tahun lalu deh misalnya. Sebut saja 5 tahun berikutnya, itu selisih umurnya berubah nggak? Tidak berubah kan ya? Sama aja ya. Jadi, kalau kita tahu selisih umurnya dalam satu waktu itu sekian, maka mau berapa tahun berikutnya, mau berapa tahun sebelumnya, itu kan nggak akan pernah berubah ya. Selisih umurnya itu ya tetap sama. Gitu. Jadi yang benar jawabannya adalah C ya. Apakah bisa difahami bagi yang menjawab salah? Oke. Yang salah, yang salah bisa tahu nih, Rio, Hendra. Oh bener Hendra ini yang salah. Franz. Faiz belum coba. Wah, harus jujur ya. Percayalah, percaya. Jujur. Oke, kita lanjut soal nomor 7 ya. Nah, ini semuanya menjawab dengan benar. Ya, silakan. Santai aja. Santai aja sambil makan, boleh. 0,345 kali 0,456
kali. Oke, ini barangkali ada yang menjawabnya secara manual ya. Ini saya kasih tahu cara cepatnya. Jadi di sini ada perkalian. Ini ada suku yang sama ini. Kalau kita misalkan ini A, berarti kan di sini 0,345A ya ditambah 0,655A gitu ya. Ini kan tinggal dijumlahin koefisiennya ya. Koefisiennya itu ini akan jadi 1 ya nggak? 0,345 kalau ditambah 0,655 itu hasilnya 1. Atau kita tulis A. Ini kan ada satunya koefisien. Dan A-nya itu kan 0,456. Jadi jawabannya adalah 0,456 ya. Oke. Semuanya menjawab benar. Oke, nomor 8 ya. Seorang siswa mengikuti kuis dan tidak dapat menjawab 40 soal. Jika siswa tersebut memperoleh skor 66,667%, maka berapa jumlah seluruh soalnya? Oke. Siapa yang benar? Penasaran yang benarnya nih, satu orang. Hendra yang benarnya nih. Oke, ya kalau kita misalkan nih, X-nya itu adalah jumlah soal ya, keseluruhan, total soal. Nah, yang salahnya itu kan 40 ya. Ya, kan logikanya itu kan gini, dia kan skornya itu kan 66,67%. Berarti jumlah soal yang benar gitu kan dibagi total soal ya atau jumlah soal keseluruhan dikali 100% hasilnya 66,667% kan gitu ya. Nah, soal yang benarnya itu kan berarti kalau jumlah soalnya X, berarti kita tulis X min 40 per X ya, kali 100%. Atau gini, yang persennya ini kan kita bisa coret di ruas kanan juga ada ya. Sama dengan 66,667 ya. Nah, kalau 100-nya kita pindahkan ke kanan, dalam arti ini tinggal dibagi ya. X min 40 per X sama dengan 66,667 per 100. Ngerti nggak kenapa bisa gini? Ya, itu anggap aja yang ini, anggap aja Y misalnya. Jadi kan 100 kali Y ya. 100 Y sama dengan 66,667 gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan dibagi kan ya. Dibagi 100 gitu. Kenapa 100-nya bisa menjadi pembagi di ruas kanan? Karena 100 ini adalah pengali ya, konstanta di ruas kiri ya. Nah, ini kan X min 40 per X sama dengan 0,6667 ya. Oke, gimana nih ngubah desimal ini menjadi pecahan? Nah, itu emang agak tricky ya. Atau tadi misalnya 66,667% itu kalau diubah kan ini sama aja ya, 66,667%. Ini juga sama ya, 0, ini kalau diubah menjadi pecahan itu berapa? Oke, sebenarnya ada tabelnya kalau mau dihafal ya. Jadi misalnya 0,5 itu setengah ya kan.
0,25 seperempat. 3/4 tuh 0,75 misalnya. Itu sebenarnya ada tabelnya kalau mau dihafal. Tapi kalau nggak hafal, ada cara sebenarnya. Kan kita tahu nih, setengah itu kan 0,5 ya. Nah, kalau kita ingin nilai 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 pecahannya itu lebih besar, ini kan 0,67 kan lebih besar dari 0,5 ya. Kalau lebih besar, prinsip dari pecahan itu nilainya akan lebih besar kalau penyebutnya kita kurangi, ya. Tapi kan kalau dikurangi jadi 1/1 ya. Jadi 1/1 ya. Kalau 1/1 kan 1, jadi terlalu drastis perubahannya dari 0,5 ke 1. Kita ingin yang berada di antaranya. Oke, berarti kita jangan bermain di sini, kita naikin. Setengah itu kan sama dengan 2/4 ya. 2/4 tuh 0,5 juga, ya. Nah, supaya kita dapetin nilai yang lebih besar dari 0,5, maka penyebutnya kita kurangi jadi 2/3. 2/3 itu harusnya lebih besar daripada 2/4, ya enggak? Karena penyebutnya lebih kecil, ya kan? Nah, 2/3 ini berapa? Nah, ini memang perlu kita coba ya. 2/3, 0, nggak bisa ya. 20, ini 6, 18, 2, 20, 6, 18, 2, dan seterusnya ya. Ini ketemu lagi 6, 6. Yang kalau dibuletin nanti ujungnya 7. Gitu. Jadi, nah, kita langsung dapat nih. 6, 6, 6, 6, 7 ya kira-kira gitu. Jadi, nah itu caranya ya. Jadi cara kita, jadi ini pasti kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan ya. Karena kalau nggak bisa diubah, wah nyelesainya bakalan lama ya kan. Nah maka untuk mencari pecahannya itu berapa, nah kita bisa pakai tips yang tadi ya. Nilai pecahannya itu atau nilai desimalnya antara lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil dari 0,5 ya. Kalau lebih besar, tadi ingat, kalau lebih besar dari 0,5 kan berarti penyebutnya harus dikurangi. Tapi karena ini susah, maka kita ubah menjadi bentuk yang lain 2/4, 0,5 juga. Nah, baru bisa kurangi. Nah, kalau nanti kalian menemukan misalnya desimalnya yang lebih kecil dari 0,5, berarti penyebutnya kalian besarin aja, 1/3 atau 1/4, 1/5. Kalau dibesarin kan lebih bebas ya. Nah, itu mungkin ya tips untuk mencari pecahan dari desimal. Nah, ya udah kalau udah dapat ini sama dengan 2/3 ya. Kalau kita kali silang berarti 3 kali X min 40 sama dengan 2 kali X, 2X ya. Nah, ini jadi 3 kali X, 3X. 3 kali min 40, 120 sama dengan 2X. Ini pindah ruas ke sini. Jadi 3X min 2X. Ini jadi 120. Sini X jadi 120. Jadi X itu kan banyaknya soal ya. Total soalnya. Itu yang ditanyakan. Jadi X-nya 120. Apakah bisa difahami? Oke, nanti ini ada catatannya. Nanti kalian bisa, nanti saya share atau nanti ini saya rekam juga ya. Nanti kalian bisa lihat rekamannya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, Baka dan Bun ditugaskan untuk mengerjakan proyek matematika. Jika Baka mengerjakan sendiri selama 6 jam dan membiarkan Bun mengambil alih, Bun perlu 12 jam lagi untuk menyelesaikannya. Jika Baka mengerjakan selama 8 jam dan kemudian menyerahkannya kepada Bun, dia akan membutuhkan 6 jam lagi. Berapa jam yang dibutuhkan Bun sendiri untuk menyelesaikan proyek jika Baka sudah mengerjakannya selama 3 jam ya. Oke, saya akan coba selesaiin secara matematis. Jadi di sini ada Baka ya. Misalnya kita notasiin dengan A aja, kemudian Bun itu B ya. Nah, jika Baka bisa mengerjakan sendiri dalam 6 jam, kemudian oke.
Nah, masih ingat ini kan dikerjakan bareng-bareng sebenarnya, cuman waktu pengerjaannya beda-beda ya. Eh, kalau kita eh, apa ya? Kalau kita hitung jarak total ya, sebut saja. Masih ingat tadi konsep ini apa? S itu kan berarti V kali T ya. Kecepatan dikali waktu ya. Eh, di mana S ini merupakan banyaknya pekerjaan yang dilakukan ya. Nah, S total itu berarti S oke, banyaknya proyek ya, banyaknya proyek yang dikerjakan. Totalnya itu sama dengan SA ditambah SB ya, atau banyaknya proyek yang dikerjakan oleh Baka ditambah dengan banyaknya proyek yang dikerjakan oleh Bun. Itu kalau ditotalin jadi S. Dan SA ini kan VA dikali TA gitu ya. Kemudian SB ini berarti V-nya si Bun, kecepatannya si Bun, ditambah waktu pengerjaan yang dilakukan oleh si Bun gitu. Nah, oke. Okay. Nah, dari informasi pertama di sini kita lihat untuk mengerjakan proyek matematik, oke, Baka mengerjakan sendiri selama 6 jam. Berarti ini waktu yang dikerjakan oleh Baka atau TA ya. Berarti di sini S itu sama dengan 6 kali VA ya. Kecepatannya kita belum tahu ya. Kecepatan Baka dalam mengerjakan satu proyek secara keseluruhan kita belum tahu. Nah, jika Baka mengerjakannya sendiri selama 6 jam dan membiarkan Bun mengambil alih, Bun perlu 12 jam lagi. Jadi, Bun perlu 12 jam dikali kecepatannya si Bun. Kita nggak tahu kecepatannya Baka berapa, kecepatan Bunnya berapa. Kemudian dari informasi kedua, jika Baka mengerjakannya 8 jam, berarti ini kecepatan Baka ya ditambah dengan bunnya membutuhkan 6 jam lagi katanya. Berarti ini 6 kali VB gitu ya. Oke. Jadi ini kalau dijumlahkan pekerjaan kedua orang ini ya hasilnya akan selesai atau semua pekerjaannya. Oke, kalau kita buat ini sama dengan ya, berarti kita punya gini 6 VA ditambah 12 VB itu sama dengan, karena ini kan S, ini S ya. Jadi kalau kita buat S sama dengan S gitu ya. Ini 8 VA, S itu juga sama dengan 8 VA ditambah 6 PB ya. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan 6 VA ke kanan berarti jadi 2 VA. Kemudian ini pindah ruas ke kiri jadi 6 VB ya. Kalau kita bagi 2 berarti ini VA itu sama dengan 3 VB ya. Artinya kecepatannya si Baka itu 3 kali lipat dari kecepatannya Bun ya. Nah, kalau kita substitusi ke salah satu persamaan ini, kita punya S sama dengan 6 VA ditambah 12 VB, di mana A-nya itu VA. VA-nya itu sama dengan 6 VB, 3 VB. Jadi 6 kali 3 VB ditambah 12 VB ya. Nah, ini sama dengan 18 VB ditambah 12 VB sama dengan 30 VB sama dengan S. Nah, itu artinya waktu yang bisa apa ya? Waktu yang dibutuhkan oleh si Baka si Bun ya, B itu untuk mengerjakan satu proyek itu ya 30 hari ya. Berarti S sama dengan 30 VB. Oke, ini agak panjang emang. Nah, kemudian berapa jam yang dibutuhkan Bun sendiri untuk menyelesaikan proyek jika Baka sudah mengerjakannya selama 3 jam ya. Nah, S ini kalau Baka itu A ya. 3 jam ya. Berarti 3 kali VA ditambah, oke, Bunnya belum tahu yang ditanyain kan ya.
berapa jam yang dibutuhkan Bun? Misalnya kita sebut T, T kali VB ya. Nah, si Baka udah 3 jam sama dengan S ya. S-nya kan tadi ini 30 VB. Ini 30 VB sama dengan 3 VA ditambah T VB. Nah, oke, sorry, VA-nya oke, nggak apa-apa deh. VA-nya kita substitusikan agar semuanya dalam bentuk VB. VA-nya itu kan sama dengan 3 kali VB ya. Dari sini VA-nya ditambah VB. 9 VB. Oh sorry, ini T-nya ya. Ditambah T VB. Ini kalau pindah ruas ke sini tinggal dikurangi ya. Jadi 21 VB ya sama dengan T kali VB. Nah, yang ditanyakan kan T-nya. T-nya itu adalah 21 berarti ya. Ini koefisien dari VB. Dan itu yang dibutuhkan ini. T ini kan sisanya yang dia akan dikerjakan oleh si Bun ya. Berapa lama waktu yang dibutuhin itu adalah 21 hari. Oke. Ini agak panjang memang. Ya. Tapi yang menjawab benar adalah Gavin dan Arianta ya. Nyontek dari Gavin. Oke. Siap. Di sini udah udah azan maghrib. Saya izin sholat dulu sebentar boleh ya? Ya, sekitar ya 5 menitan kurang lebih. Oke, saya izin. Kalau mau ngobrol-ngobrol buat tes nanti silahkan ya.